warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Adini Nurul Zahra dengan nomor pokok mahasiswa 207260029. Saya berasal dari Universitas Simalungun. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Nah, sebelumnya Kerajaan Mataram Islam itu berbeda loh dengan Kerajaan Mataram. Bedanya itu Kerajaan Mataram dulunya menganut tentang ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha, sedangkan Kerajaan Mataram Islam ini sudah banyak menganut ajaran-ajaran Islam. Di sini saya pertama ingin menjelaskan tentang letak Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Wilayah kekuasaan Mataram mencapai Jawa Barat kecuali Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sukadana atau Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara, Palembang, dan Jambi. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang raja-raja yang menguasai Kerajaan Mataram Islam, yaitu pertama ada Panembahan Senopati. Dia memerintah pada tahun 1584 sampai dengan 1601 Masehi. Yang kedua itu ada Mas Jolang. Dia memerintah pada tahun 1601 sampai dengan 1613 Masehi. Yang ketiga ada Mas Rangsang. Dia itu memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1646 Masehi. Yang keempat itu ada Mangkurat I. Dia memerintah pada tahun 1646 sampai dengan 1676 Masehi. Yang kelima itu ada Amangkurat II. Dia memerintah pada tahun 1677 sampai dengan 1703 Masehi. Yang keenam itu ada Amangkurat III. Dia memerintah pada tahun 1703 Masehi. Yang ketujuh ada Pakubuwana I. Dia memerintah pada tahun 1703 sampai dengan 1719 Masehi. Yang ke-8 ada Amangkurat IV. Dia memerintah pada tahun 1719 sampai dengan 1727 Masehi. Yang ke-9 ada Pakubuwana II. Dia memerintah pada tahun 1727 sampai dengan 1749 Masehi. Yang ke-10 ada Pakubuwana III. Dia memerintah pada tahun 1749 Masehi dengan pengangkatan dilakukan oleh VOC. Itulah 10 raja-raja yang dulunya menguasai Kerajaan Mataram Islam. 3. Ada sistem pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Setelah Panembahan Senopati meninggal, kekuasaannya digantikan oleh anaknya yang bernama Mas Jolang. Jolang hanya memerintah selama 12 tahun, yaitu pada tahun 1601 sampai dengan 1613 Masehi. Tercatat bahwa pada pemerintahannya, beliau membangun sebuah Taman Danalaya di sebelah barat keraton. Pemerintahannya berakhir ketika beliau meninggal di hutan Krapyak ketika beliau sedang berlari dan berburu. Selanjutnya bertahtalah Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyakarakusuma. Ia juga memindahkan pusat kerajaan di Perak. Di bawah pemerintahannya tahun 1613 sampai dengan 1645 Mataram mengalami masa kejayaan. Ia diganti oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Pemerintahannya yang berlangsung tahun 1645 sampai dengan 1676. Pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan Mataram dipindahkan ke Kerta. Pada tahun 1674, pecahlah perang Trunajaya yang didukung para ulama dan bangsawan, bahkan termasuk putra mahkota sendiri. Ibu kota Kerta jatuh dan Amangkurat I bersama putra mahkota yang akhirnya berbalik memihak ayahnya. Kemudian ia mencari bantuan VOC sampai di Tegalarung, dekat Tegal, Jawa Tengah. Amangkurat I jatuh sakit dan akhirnya dia wafat.
Yang keempat itu terpecahnya kerajaan Mataram Islam. Kekacauan politik dimulai pada Amangkurat II sampai Pakubuwana II dan baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III. Setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, tanggal 13 Februari 1755 melalui Perjanjian Giyanti, berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Yang kelima, ada kemajuan dan prestasi kerajaan Mataram Islam, yaitu satu, di bidang politik. Kemajuan politik yang dicapai Sultan Agung adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan menyerang Belanda di Batavia. 2. Penyatuan kerajaan Islam. Salah satu usahanya mempersatukan kerajaan Islam di Pulau Jawa ini ialah adanya hubungan perkawinan dengan wilayah lain. Ketiga, bidang ekonomi. Yang pertama yaitu sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan pemindahan penduduk atau transmigrasi dari daerah yang kering ke daerah yang subur dengan irigasi yang baik. Dengan usaha itu, Mataram banyak mengekspor beras ke Makalah. 5. Bidang sosial dan budaya. Kemajuan dalam bidang sosial budaya meliputi hal-hal yang pertama yaitu 1. Timbulnya kebudayaan kejawen, 2. Perhitungan tarikh Jawa, 3. Berkembangnya kesusastraan Jawa. Yang terakhir kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan Mataram Islam. Beberapa peninggalannya yaitu yang pertama ada gerbang makam Kota Gede, yang kedua masjid makam Kota Gede, yang ketiga ada bangsal Buddha, yang keempat ada Kalang Obong, yang kelima ada pasar Kota Gede, yang keenam ada Masjid Agung Negara. Terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang beberapa dari kerajaan Mataram Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.